Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bapak Ibu, pagi ini apa sudah senam? Supaya badan kita segar, seperti senam yang diajarkan Ibu Diana. Sudah lama ya Bapak Ibu, kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat saling menyapa karena pandemi COVID. Tapi Bapak Ibu, kita terus harus bersyukur untuk semua kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap mengingat protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, dan sesering mungkin mencuci tangan. Dan Bapak Ibu, dalam kondisi saat ini kita tetap bersyukur dan kita tetap percaya akan berkat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Bapak Ibu, jadilah pendoa syafaat bagi keluarga dan bagi cucu-cucu kita. Sebentar kita akan mengikuti persekutuan pagi ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Bapak Ibu, Opa Oma, Shalom, apa kabar? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baik dan penting untuk hidup kita, khususnya ketika kita menghadapi saat-saat yang sulit seperti sekarang. Ketika kadang-kadang pikiran kita begitu melemahkan kita, apa yang ada dalam diri kita membuat kita lemah dan khawatir. Bapak Ibu, oma opa mengalaminya. Saya juga mengalaminya. Saya ingin bagikan apa yang saya pelajari, supaya kita semua boleh keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi firman Tuhan akan dibuka, dibaca, dan diajarkan. Bapa berbicara kepada kami, ajar kami, nyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, dan didik kami dalam kebenaran. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu dan di dalam kuasa-Mu, supaya setiap orang yang mendengarkan maupun yang berbicara dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma Opa, kita buka Mazmur 23. Tentu kita sudah mengenal ini semuanya. Oma Opa, saya undang untuk membukanya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, semua huruf besar, itu berarti nama Tuhan sendiri. Yehova, Yahweh. Dalam Keluaran 3 ayat 14, Tuhan mengatakan kepada Musa, Aku adalah Aku. Dia yang mengutus Musa. Hal ini menunjukkan bahwa dia kekal. Tidak ada saat di mana dia tidak ada, dan tidak ada saat di mana dia tidak akan ada. Dia adalah Alfa dan Omega.
Dan Tuhan ini adalah gembala yang baik. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia 7 kali mengatakan, I am juga. Aku adalah. Semuanya dicatat dalam kitab Yohanes. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Nah, kita tahu Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita belajar beberapa poin di sini. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu berarti penyegaran. Tubuh domba seperti tubuh kita terdiri dari 70% air. Maka domba selalu membutuhkan air. Tetapi air yang segar tidak selalu mudah untuk didapat. Maka sang gembala harus rajin mencari sumber air itu. Domba punya kebiasaan bangun pagi untuk pergi ke padang rumput, dibawa oleh sang gembala. Waktu pagi hari itu, rumput-rumput masih penuh dengan embun. Airnya banyak dan domba bisa minum dengan cukup untuk tubuhnya. Embun adalah sumber air yang bersih, yang jernih, menyegarkan domba. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita banyak minum di pagi hari? Saya mendapat nasihat dari WhatsApp video. Pagi-pagi begitu bangun, kita minum air putih yang hangat 2 gelas. Itu baik untuk lambung kita, itu baik untuk pencernaan kita, itu baik untuk sirkulasi darah kita. Nah, bagaimana dengan jiwa kita, oma, opa, ibu, bapak? Apakah kita juga disegarkan pagi hari? Apakah kita datang kepada Yesus di pagi hari, mencari kekuatan dari Dia? Sekarang saya punya kebiasaan sejak pandemik ini, lebih banyak membaca firman Tuhan. Saya sudah baca firman Tuhan pagi hari sejak saya masih remaja, 40 tahun lebih yang lalu. Tapi sekarang saya lebih sering lagi membaca firman Tuhan, karena saya butuh firman Tuhan. Dan saya baca bukan hanya dari satu bagian. Saya membaca, saya bertekad tahun ini akan menyelesaikan kembali perjanjian baru. Tadi pagi saya membaca dari kitab Roma pasal 16. Tapi saya juga baca dari perjanjian lama, Mazmur 93, 94, 95. Dan saya membaca dari bagian lain, selain renungan yang dibuat oleh pendeta Mul atau pendeta Yael. Setiap pagi, di dalam ketidakpastian ini, saya membaca firman Tuhan, mencari kekuatan dari Tuhan, memegang janji-janji Tuhan, berpegang kepada janji itu dan berdiri di atasnya. Bukan cuma satu bagian Alkitab, tapi banyak bagian Alkitab. Johnny Erickson Tada,
seorang quadriplegic, yaitu yang keempat anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan karena dia kecelakaan ketika dia usia 17 tahun, mengatakan satu kalimat dalam bahasa Inggris, "You can live on yesterday's grace." Anda tidak bisa hidup dari anugerah kemarin. Harus anugerah setiap hari. Nah, setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya sendiri selama beberapa kali membaca dan dikuatkan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Dengan sabar aku menantikan pertolongan Tuhan, dan Ia mendengar seruanku. Ia mengangkat aku dari jurang keputusasaan, keluar dari rumput rawa. Ia menempatkan aku di jalan batu. Ia menempatkan langkahku pada waktu aku berjalan. Ia menetapkan langkahku pada waktu aku berjalan. Ia telah memberi aku nyanyian baru untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan mendengar mengenai hal-hal mengherankan yang telah dilakukannya bagiku. Mereka akan berdiri dengan takut serta hormat di hadapan Tuhan dan menaruh percaya kepadanya. Kembali kalimat dalam bahasa Inggris. When the world around us is crumbling, Christ is the solid rock on which we stand. Ketika dunia di sekitar kita itu berantakan, maka yang bisa kita sandarkan, di mana di atasnya kita bisa berdiri adalah Kristus, batu karang yang teguh. Mazmur 103 ayat 3 sampai 5 itu juga yang saya baca dan menguatkan saya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita pelajari selanjutnya. Dia menyegarkan jiwaku. Gembala yang baik ini membaringkan aku di padang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Sekarang dia menyegarkan jiwaku. Ini adalah penyembuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sekalipun domba di bawah pengawasan gembala yang baik, domba pun bisa mengalami depresi. Daud sendiri, pengarang dari Mazmur 23 ini, mengalami depresi. Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Penolongku dan Allahku dalam terjemahan lain adalah Allahku yang menolong wajahku. Kita tahu ketika kita susah, wajah kita pun tidak bersinar, wajah kita tidak punya pengharapan. Nah, Daud berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menolong wajahnya. Mazmur 42 ayat 6 sampai 7 dalam bahasa Inggrisnya, "Why are you cast down, O my soul? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam dirimu?" Daud sungguh-sungguh mengalami cast down itu. Tertekan. Cast down, menurut Philip Keller, penulis buku yang luar biasa tentang Mazmur 23 ini, adalah satu istilah ketika domba terbalik. Domba kaki-kakinya menghadap ke atas dan tubuhnya ke bawah. Dan saat itu dia tidak bisa bernafas. Ini adalah keadaan yang kritis yang bisa menyebabkan kematian. Maka sang gembala harus cepat sekali datang kepada domba itu.
Ini sering terjadi kepada domba betina yang sedang hamil, yang sedang mengandung, yang punya anak di dalam rahimnya. Dan kalau gembala terlambat, maka dia akan kehilangan induk domba sama anak yang sedang dikandungnya. Maka sang gembala harus cepat datang, bergegas menolongnya. Nah, Daud saat itu berada dalam keadaan depresi. Dia begitu tertekan. Daud mengatakan, jiwaku haus akan Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pernahkah oma opa, ibu bapa mengalami seperti ini? Air mata menjadi makanan siang dan malam, berarti menangis terus menerus. Keadaannya sedih, depresi. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang dilakukan oleh Daud adalah berkata kepada dirinya sendiri. Dia menyampaikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Martin Lloyd Jones dalam bukunya Spiritual Depression atau buluh yang terkulai mengatakan ketika kita mengalami depresi rohani, yang paling penting adalah kita berkata kepada diri sendiri. Berkata kepada diri sendiri. Kenapa? Karena diri kita ini tanpa disuruh sering berkata sesuatu. Pagi hari kita bangun, dia langsung berkata, hari ini bukan hari yang baik. Kamu tidak akan mengalami hal yang baik. Atau hal-hal yang lain. Atau ketika kita mendengar berita-berita buruk, kita mengatakan, ya itu memang yang akan terjadi pada diri kita. Kamu akan tambah sakit, kamu tidak akan tambah baik, dan kamu tidak akan pernah melihat hal-hal yang menyenangkan dalam hidupmu. Pikiran kita, hati kita selalu ingin membuat kita lemah. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh sang gembala, Daud itu sendiri yang waktu itu dia mengalami depresi, dia berkata kepada dirinya, dia tidak membiarkan dirinya berbicara kepada dia. Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia bertanya, jiwanya telah menghancurkan dan membuatnya depresi. Dan Daud berkata, tidak. Diriku, dengarlah sebentar. Aku akan bicara padamu. Ini penting sekali. Mari, oma, opa, ibu, bapak sekalian, kita menghafal ayat firman Tuhan dan berkata pada diri saya sendiri bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan ada, Tuhan dekat. Kita bukan hanya memberitakan kabar baik kepada orang lain, kita beritakan kabar baik kepada diri sendiri. Hai jiwaku, ingat, Tuhan tidak meninggalkan kamu. Saya menghafal, saya hafal dalam bahasa Inggris. Yesaya 41 ayat 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ketika pikiran-pikiran itu melemahkan, maka saya mengingat ayat itu dan berkata kepada diri saya sendiri, mari kita buka, oma, opa, ibu, bapak. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hafal ayat ini, hafal. Tulis, taruh di kertas, taruh di kantong, buka, hafal, dan ingatkan diri kita sendiri. Maka kita akan dikuatkan, karena diri kita akan melemahkan kita. Mari kita kuatkan, sehingga setelah itu Daud berkata
berharap kepada Allah yang menolong wajahmu. Wajahmu kembali akan bersinar karena kamu tahu, karena opa-opa, oma, ibu bapak, dan saya tahu Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita dilukis di telapak tangannya. Ketika Allah melihat tangan kita, tangan Allah, maafkan, Allah melihat nama kita dan wajah kita. Kita akan dipulihkan. Penutup untuk hari ini, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini adalah bimbingan. Perhatikan kata menuntun. Tuhan bukanlah seperti koboi yang memakai pecut dan pistol, tapi Tuhan itu membimbing, menuntun, mengarahkan domba-dombanya dengan penuh kasih sayang. Bahkan Tuhan memanggil masing-masing kita dengan namanya. Dia tahu nama kita. Dia tahu kita ini domba, binatang yang bodoh, sering tersesat, dan binatang yang nakal. Lagu sekolah minggu mengatakan domba kecil, hilang ke atas gunung. Datanglah gembala, bawa domba kecil. Kita kadang-kadang menjadi domba kecil yang hilang, tapi kita kadang-kadang juga menjadi domba nakal yang menghilangkan diri. Kita memilih jalan sendiri. Maka gembala harus membimbing kita, menuntun kita, supaya kita tidak dimangsa oleh predator. Daud sendiri adalah seorang gembala, dan saat itu dia sedang membahasakan dirinya menjadi domba yang butuh bimbingan. Kenapa Tuhan membimbing? Oleh karena namanya. Nama baik Tuhan itu penting. Sering kita berbicara kepada anak kita, kepada cucu kita, jaga nama baik papa, mama ya. Jaga nama baik opa, oma. Nama baik itu penting. Maka gembala pun, sang gembala agung, menjaga nama baiknya. Bagaimana caranya menjaga nama baiknya? Dengan menuntun kita ke jalan yang benar sampai selesai. Nah, ini yang Tuhan lakukan bagi kita semua. Oma, opa, bapak, ibu sekalian, di masa pandemik ini kita dalam keadaan sulit. Memang ada orang yang kalau di laut punya kapal yang besar, tapi mungkin oma, opa, dan saya sendiri punya kapal yang kecil. Saya juga tidak muda lagi. Saya juga sudah 60 tahun. Jadi, menurut saya bukan masalah siapa atau kapal seperti apa yang kita punya, tapi yang paling penting adalah siapa kapten kapal kita. Bersama Kristus sebagai kapten kapal kita, kita akan melewati kesulitan demi kesulitan dan keluar sebagai pemenang, karena Dia selalu bersama dengan kita. Lagu sekolah minggu, with Christ in my vessel, I could smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I could smile at the storm until He leads me home. Sampai Dia memimpin kita pulang. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa, Gembala yang baik, pegang tangan saya, tuntun saya. Saya akan menutup dengan lagu Heal Me, O Lord. Sembuhkan aku, Tuhan. Ibu bapa yang lemah, mari kita naikkan lagu ini. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed.
shall be healed, for you are the one I praise. You are the one I praise. Mari kita berdoa, Opa, Oma, Bapak, Ibu. Tuhan, kami domba yang lemah, butuh bimbingan, perlindungan, penyegaran, dan penyembuhan dari Gembala yang agung. Kami serahkan hidup kami. Kami bukan kapten kapal. Tuhanlah kapten kapal kami. Tolong kami melewati ombak yang besar, supaya kami keluar sebagai pemenang. Tolong kami Tuhan, sembuhkan kami dari sakit fisik kami dan sakit rohani kami. Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone, and I will trust